Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Para jamaah sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh pembawa acara bahwa kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah kelanjutan dari kajian sebelumnya tentang akhirat. Dan untuk malam hari ini kita akan coba untuk membahas tentang alam kubur sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan sebelumnya. Hadirin yang terhormat, sahabat Buraidah dia bercerita bahwa ada dua kabilah Ansor, yaitu Bani Harithah dan Bani Haris, di mana kedua kabilah ini mereka bersaing, mereka berlomba untuk memperbanyak dunia. Tafakhoru wa takasaru. Mereka saling membanggakan diri, saling memperbanyak dunia, saling bermegah-megahan, apa itu harta, keturunan, kedudukan, dan dunia yang lainnya. Itu mereka berlomba seperti itu. Sehingga dengan sikap seperti ini mendapat teguran dari Allah. Kenapa? Sebab sikap berbangga dengan dunia ini menyebabkan mereka lalai kepada akhirat. Mereka lalai terhadap ibadah. Sehingga Al-Quran turun, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan itu membuat kalian lalai kepada Allah hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke liang kubur. Hadirin yang terhormat, kalau orang mabuk dunia itu lebih berbahaya daripada mabuk minuman keras. Orang yang mabuk minuman keras, beberapa jam kemudian dia akan sadar. Dan ada kesempatan untuk bertobat. Itu minuman keras. Tapi kalau mabuk dunia, dia akan baru sadar setelah ngelelep di kuburan. Dia baru sadar kalau sudah wafat. Dan penyesalan pada saat itu tidak gunanya lagi. Lihat Al-Quran. Wahum yastarikhuna fiha. Mereka semua berteriak-teriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna na'mal solihan. Ya Allah, keluarkan kami dari tempat ini. Keluarkan kami dari neraka ini. Na'mal solihan. Kami akan melakukan amal soleh. Mereka sadar setelah wafat. Ayat lain juga mengatakan, laula akhortani ila ajalin qorib. Ya Allah, andaikan aku diberi kesempatan hidup sebentar lagi, kembalilah ke dunia, fa asaddaqa wa akum minas solihin. Aku akan melakukan amal soleh. Aku akan berinfak. Jadi, mabuk dunia jauh lebih berbahaya daripada mabuk minuman keras. Minuman kerasnya nggak boleh. Itu. Makanya ada hadis mengatakan hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, bahwa cinta dunia, mabuk dunia itu ada sebagai sumber segala keburukan, sumber segala kejahatan. Orang kalau dunia dapat satu pengen dua terus gitu. Dan biasanya kalau sudah mabuk itu tidak mengenal hal haram biasanya. Kita lanjutkan sekarang. Bahkan maaf, bukan cuma di akhirat nanti ditampakkan, kadang-kadang di dunia sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau berlebihan.
Banyak contohnya. Contoh, ada seorang miliuner dari Skotlandia, namanya adalah Scott Young. Dia itu miliuner luar biasa, perusahaannya banyak. Kemudian satu saat dia dituntut oleh istrinya, harta gono gini, itu jumlahnya 400 juta pound sterling, setara dengan 7,6 triliun. Yang kedua, bisnisnya merugi, stres. Apa yang terjadi? Maka dia naik ke loteng gedung tingkat 4 dan dia menjatuhkan diri, jebret. Husnul khotimah. Milioner itu. Itu dunia itu. Ada lagi seorang presiden Brazil, Getúlio Vargas. Dia meniti karir politik dari partai ini terus, begitu meninggi jadi presiden. Apa yang terjadi? Maka waktu itu ada kisruh, kemudian dia mengundurkan diri, dan beberapa jam kemudian dia membunuh dirinya. Langsung ke pistol dia. Cus! Dia pikir dengan bunuh diri itu selesai masalahnya. Itu. Ilmuwan besar, Profesor Dr. Ehrenfis. Profesor Dr. Ehrenfis. Dia pun sama. Dia punya anak, dan anaknya ini berbeda dengan emak bapaknya. Dalam ilmu pengetahuan sejatinya bahwa gen bapak, gen emak harus turun sama anak. Kalau misalnya emaknya putih, anaknya mesti putih. Kalau bapaknya pinter, anaknya pun mesti pinter. Itu gen, ilmu genetika gitu. Akan tetapi ternyata Profesor Dr. Ehrenfis ini anaknya bukan bodoh, jadi idiot. Di bawah bodoh. Kalau bodoh begini, 2 ditambah 2, 5. Itu bodoh. Kalau idiot, 2 ditambah 2, bemo. Ini anaknya begitu. Itu yang dipusing buat bapak itu. Kenapa anak saya begini? Istrinya dokter, emaknya profesor, tapi kok anaknya idiot? Dia terima itu. Akhirnya dipermak itu otak anaknya. Lebih dari 50 ahli. Ini ternyata gagal, tidak berhasil, maka dia frustasi. Maka satu-satunya cara adalah dia ngambil pistol, anaknya dibunuh duluan, mati. Setelah itu emaknya dor, maut, baru dia satu keluarga mati. Dan dia menulis surat kepada kawan akrabnya, Dr. Konstam. Yang dia lakukan itu adalah hasil renungan yang sudah maksimal. Dengan cara seperti itu hidup lebih tenang gitu. Itu dunia itu. Makanya sekali lagi, kalau mencintai dunia jangan alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Jadi kalau begitu, kembali ke awal, akhirat itu harus punya bagian dari kita. Paksakan. Kembali lagi, Allahumma paksain dunia akhirat itu. Dunia melulu mending kaya. Ini mah udah sangsara, akhirat jauh kan lebih bahaya. Itu. Mendingan Fir'aun lah kaya dulu. Ini mah udah dunia terus dari pagi sampai malam. Akhirat kagak dapet, dunia nihil. Apa yang dibawa nanti? Nah, hatta jurtumul maqabir, sampai mereka lupa kalau mereka akan masuk ke lubang kubur, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini sesuai dengan ini. Kubur. Apa tuh kubur? Maka kata Nabi, innal qabra awwalu manzilin min manazilil akhirah. Ini hadis dulu. Sesungguhnya kuburan itu adalah salah satu tempat di antara tempat-tempat menuju akhirat. Wa man naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Orang yang selamat di alam kubur maka akan selamat hidupnya di akhirat.
Ba'illam yanju, tapi kalau dia celaka di alam kubur, fama ba'dahu asyaddu, maka di alam akhirat lebih sulit dan akan celaka. Berarti ada kehidupan. Kemudian hadis Nabi mengatakan, al-qabru khubratun min khubaril jahannam, bahwa alam kubur itu adalah salah satu lubang di antara lubang-lubang menuju jahanam. Au raudhatun min riyadil jannah, atau boleh jadi alam kubur adalah merupakan taman di antara taman-taman menuju surga. Jadi lubang alam kubur, jadi taman ke surga tergantung kitanya. Nah, kalau kita balik jadi taman apa jadi lubang? Tergantung amal sekarang. Itu sebabnya dalam hadis dikatakan al-qabru ba'dal maut lil insan huwa tariqul lil maqarisani, bahwa alam kubur itu adalah sebagai setelah mati itu huwa tariqu lil maqarisani, adalah salah satu tempat untuk tempat yang berikutnya. Jadi alam kubur itu bukan berarti tempat istirahat. Kalau begitu masih ada kehidupan di sana, ada kehidupan di sana. Jadi orang yang, nah ini tadi, kalau mautnya kebakar lah, jadi abu, kemana dia perginya? Hah? Ketiup angin lagi. Ditanya nggak? Di mana ditanyanya? Di mana ditanya dia? Atau ke hutan, dimakan batang buas, tak tersisa, tulang-tulangnya habis. Di mana kuburannya? Kalau begitu, yang disebut kuburan bukan berarti pekuburan yang kita itu. Maka waman mata fi bahrin, barang siapa yang maut fi bahrin, di lautan, qad azza dafnuhu, dan sulit untuk memakamkannya karena jauh. Kalau ke darat bisa 2 minggu misalkan, keburu-buru atuh. Maka papil bahri yulqo, dilempar saja mayat itu, wa huwa biturab budilan, dan laut adalah sebagai pengganti dari tanah. Jadi yang sebut kubur itu bukan kuburan, tidak mesti tanah. Nanti dia akan masuk ke alam kubur di mana? Hanya Allah yang tahu. Gitu ya, hanya Allah yang tahu. Di Mekah, Madinah, orang maut itu setiap 4 tahun diganti itu lubangnya. Nah, orang yang 4 tahun sebelumnya kemana dia? Setelah 4 tahun diganti itu. Gali lagi. Bayangin itu, ya. Jadi alam kubur itu ada di genggaman Allah. Ada di genggaman Allah. Orang yang membakar, orang yang dimatang buah, apa saja, dia pasti masuk alam kubur. Di mana? Cuman Allah yang tahu. La ya'lamu. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tidak satu-satunya kuburan itu. Nah, jadi sekali lagi, itu makna kuburan dulu. Ini perkara gaib dia, nggak ada yang tahu. Jangan suka direkayasa. Nanti ada dikubur, ada orang acok-acokan. Nah, itu direkayasa itu. Nah, kemudian kalau barzah sama nggak dengan kubur? Hah? Barzah dulu, kubur dulu. Kubur baru barzah. Barzah dulu baru kubur. Barzah dulu baru kubur. Kalau Anda ngangkat mayat dibawa ke kuburan apa ke barzah? Barzah itu artinya dinding, penyekat, pemisah. Dalam Al-Quran, bainahuma marajal bahraini yaltaqiyan, surah Ar-Rahman ya. Allah membiarkan dua itu mengalir dan bertemu, akan tapi bainahuma barzahun la yabghiyan. Dari kedua laut ini ada barzah, ada dinding pemisah, penyekat, la yabghiyan, dan mereka yang maling menyatu. Yang asin yang tawar nggak menyatu. Itu barzah namanya. Nah, kuburan, alam kubur, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah.
sampai mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi barzah ini adalah pemisah antara dunia dan akhirat. Itu barzah, dan itulah kuburan. Jadi barzah dengan kuburan 3 tilu. Itu juga sama-sama ini. Hanya saja bahwa kuburan sekali lagi itu adalah singgah yang pertama menuju akhirat, belum masuk akhirat. Nah, di alam kubur ini itu akan ada kehidupan, ada yang susah, ada yang senang, ada yang menderita, ada yang bahagia, ada yang sempit, ada yang luas, dan seterusnya. Cuman masalahnya tadi, ada yang percaya, ada yang tidak. Kalau sudah mati, mati saja, masa ada kehidupan? Orang sudah itu berulang, kok ada kehidupan bagaimana? Nggak mungkin dong. Nih, kan sebelum menjelaskan. Pertama, kalau mati ini, yang sebut autolisis kan, itu mati pertama dari 3 jam sampai 6 jam pertama itu akan terjadi penggerogotan ini di dalam perut itu, dan itu akan mendingin, akan membeku, kemudian masuk yang kedua nanti mendingin. Masuk tahap yang ketiga, ini menggelembung, keluar dari sini, cairan keluar dari sini. Tahap keempat itu akan, ini organ-organ tubuh akan mencair semua, yang sisa tinggal tulang. Dan yang terakhir tulang pun hancur kecuali azdamal, ini tulang ekor, itu yang akan jadi saksi. Nah, bagi mereka ini nggak percaya kalau sudah mati, mati saja, gitu ya. Dan ini pernah diinikan oleh Ubay bin Khalaf, nggak percaya mereka. Jadi nggak ada yang namanya kehidupan dalam kubur itu, ada nikmat, ada alam, nggak ada. Makanya Ubay bin Khalaf mengatakan begini, Muhammad, ente yang ngomong bahwa orang mati akan dibangkitkan lagi? Ya. Dia bawa tulang. Ini, tulang ini akan dibangkitkan lagi. Kata Nabi, "Na'am, yumitukallahu ta'ala." Ya. Allah mematikanmu, summa yab'atsuka, Allah akan membangkitkanmu, summa yahsyuruka ilan nar, dan Allah akan menyeretmu ke dalam neraka, kata Rasulullah. Kata Ubay, tidak mungkin Muhammad, tidak mungkin. Mana ada tulang yang sudah remuk dibangkitkan lagi. Maka turun ayat surah Yasin, qala mayyuhyil idhama wa hiya ramim. Siapa yang akan membangkitkan, yang menghidupkan tulang yang sudah rusak, yang sudah hancur? Qul yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan menghidupkan itu adalah yang pertama menjadikan manusia itu yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini bagi orang beriman, surah Yasin. Jadi sekali lagi, ini tidak percaya mereka. Dan di dalam hadis dikatakan, nanti kata Umar ibn Khattab, ala wa innahu sayakunu min ba'dikum qaumun yukadzibuna birrajam. Nanti itu akan ada satu kaum dalam satu masa, satu zaman, di mana mereka ini akan mendustakan hukum rajam, akan mendustakan dajjal, akan mendustakan syafaat, dan akan mendustakan adanya adab kubur. Akan ada itu. Ada videonya itu. Coba Bapak klik Agus Mustafa. Karena situ dia menolak itu. Lihat di YouTube itu. Dan sejak awal Rasul mengatakan seperti itu, ya. Nah, kenapa mereka itu tidak percaya? Karena apa? Pertama, dianggap tidak ilmiah, nggak bisa diindra. Mereka itu baru percaya kalau bisa diindra, bisa dilihat, bisa diraba. Makanya tentang Allah saja, lan nu'mina laka, kami nggak bakal beriman hatta narallaha jahratan, kecuali kami melihat Allah begini. Bagaimana bisa percaya nggak kelihatan? Bagaimana percaya nggak bisa diraba? Kami baru percaya kalau bisa ada buktinya. Nah sekarang alam kubur, bagaimana buktinya? Apa ada yang pernah jalan-jalan ke alam kubur? Ada observasi? Kan nggak ada. Dan kalaupun dipaksakan nggak bakal berhasil. Makanya orang yang percaya alam kubur itu orang yang bodoh, kata mereka. Kok mempercayai yang tidak ada, yang tidak ilmiah, tidak rasional? Jadi
Ini rasa mereka. Nah, bagi kaum muslimin ini alam kubur perkara gaib. Nih, nanti kita jawab. Alam kubur perkara gaib. Apa itu gaib? Gaib itu adalah kullu ma goba wastataro anil uyun. Segala sesuatu yang tertutup, yang tidak tampak anil uyun, dari penglihatan, sawaun kana hisian au maknawiyan, baik secara hisia atau maknawiyah, atau annama goba anil hasati wal insan, segala sesuatu yang tertutup dari indera manusia dan ilmu manusia. Maka untuk mengetahui perkara gaib, la yusilu ilahi bil khobar dunan nador. Untuk mengetahuinya perkara gaib itu bukan dengan pandangan, bukan dengan penelitian, tapi dengan wahyu. Jadi kalau ingin tahu alam kubur, lihat Al-Quran, lihat hadis Nabi. Sebab kalau dipaksakan nggak bakalan sampai. Kenapa? Ilmu kita terbatas lah, indera kita terbatas. Coba nih, mata nih, elang, burung elang. Burung elang itu penglihatannya 8 kali lebih tajam dari manusia, burung elang. Kemudian saraf mata burung elang 5 kali lebih banyak daripada saraf manusia. Sehingga burung elang itu dia bisa melihat sasarannya ikan di bawah permukaan air. Dan dia bisa menangkap sasarannya dari jarak yang jauh. Itu burung elang, sangat tajam ini. Kemudian kupu-kupu, dia bisa mencium pasangannya dari jarak 3 km. Bisa ngebedain, ini pasangan gue nih, ketahuan itu kupu-kupu 3 km hidungnya. Nah kita berapa meter? Itu baru indera. Termasuk kelelawar. Kelelawar itu di dalam kegelapan malam dia berterbang, tidak pernah nabrak. Nggak pernah nabrak, dia istimewa. Nah kita udah pakai obor ngejebur juga, terbatas kita. Terbatas. Jadi jangan sotoy, kata anak muda. Termasuk ilmu. Ilmu kita juga terbatas. Ilmu kita terbatas. Kata para ahli, ini di bumi yang sudah dapat diurai, yang sudah diketahui cuma 2%. 2%, selebihnya nggak diketahui. Makanya Al-Quran mengatakan waba utitu minal ilmi aqolil. Kalian itu sedikit ilmu itu, jangan terlalu sombong gitu. Contoh nih, indra ya. Idza sami'tum diakati fas'alullaha. Kalau engkau mendengar ayam berkokok di malam hari, berdoa kepada Allah min fadlih, dari kemuliaannya, fa innaha ra'at malakan. Ayam itu melihat malaikat. Ayam berkokok melihat malaikat. Kenapa? Para ahli, Profesor Turbo mengatakan ini retina ayam itu 10 kali daripada manusia. Kita tidak melihat, ayam bisa. Sehingga malaikat bisa nampak sama anak ayam, sehingga membangunkan orang yang ini. Dan pada saat itu malaikat turun di sepertiga malam. Itu ribuan malaikat turun mencari hamba-hamba Allah siapa yang sujud ketika itu. Maka dikasih tahu pakai ayam, kongkorongok, begitu. Adzan awal itu, ya. Jadi terbatas itu. Nah, jadi sekali lagi alam kubur perkara gaib, orang beriman cukup percaya saja. Tidak percaya kafir dia. Satu. Yang kedua, alam kubur ini disebut dalam Al-Quran. Disebut dalam Al-Quran. Sanu'adzibuhum marrataini. Kami pasti akan mengadab mereka 2 kali. Tuh kata Al-Quran. Summa yuraduna ila adabin adim. Kemudian kami akan kembalikan kepada adab yang dahsyat. Yang pertama di alam kubur, yang kedua di akhirat. Satu. Yang kedua, waman aradu an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Kata Abu Hurairah, ini ayat tentang adab kubur. Ibnu Qayyim mengatakan, dan ayat itu menunjukkan adanya kehidupan di alam kubur. Kalau Al-Quran itu adalah menunjukkan adanya kehidupan di alam kubur, sebagai seorang mukmin maka wajib percaya. Ini Al-Quran nih, wajib percaya. Apapun dikatakan wajib percaya. Makanya kata Rasulullah,
absyiru fa inna hadal Qur'an tarfuhu biyadillah. Absyiru, berbahagialah kalian semua bahwa Al-Quran itu ujungnya di tangan Allah, wa tarfuhu biaidikum, dan yang satunya di tangan kalian semua, fatamassaku bihi, pegang teguh itu. Pegang teguh itu, jangan kalian lepaskan. Wa ilam tahliku walan tadilu ba'dahu abadan. Kalian tidak akan tersesat untuk selamanya. Jadi Al-Quran menyebutkan ada, percaya saja. Itu syaratnya. Yang kedua, hadis Nabi, alaikum bil Quran. Kalian wajib berpegang teguh kepada Al-Quran. Fama wajadtum fihi min halal. Kalau ada dapat Al-Quran halal, fa'ahiluh, halalkan. Wama wajadtum min haram, faharimuh. Kalau haram, haramkan. Kata Al-Quran, ini ada dalam Al-Quran, maka kalian wajib mentaatinya. Orang beriman, sami'na wa ata'na, percaya saja. Yang tidak beriman, sami'na wa asaina, saya tidak percaya. Tergantung mau mana milihnya. Itu orang al-huda pasti pilihnya sami'na wa ata'na. Yang ketiga, alam kubur disebut juga dalam hadis. Disebut dalam hadis, Quran disebut, hadis disebut. Dalam hadis, nih yang ini nih. Kalau sholat, idza tasyahada ahadukum, jika kalian bertasyahud, fal yasta'id billah, maka berlindunglah kepada Allah min arba'in, dari 4 perkara. Ini kata Nabi, apa dan 4 perkara itu? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari adab jahannam. 1. Wa min adabil qabri. Nah ini, dari adab kubur. 2. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dari fitnah hidup dan fitnah mati. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari buruknya fitnah masihid dajjal. Ini 4 perkara yang dianjurkan oleh Nabi. Kalau Nabi ini menyuruh berdoa seperti ini, berlindung dari adab kubur, kalau tidak ada, buat apa Nabi perintahkan? Berarti emang ada, maka diperintah untuk berlindung. Sampai-sampai Imam Muslim mengatakan, balagoni anna tawusan qala libnihi. Ini kata Imam Muslim, telah sampai berita kepadaku, Tawus berkata kepada anaknya. Apa? Kata Tawus, ada'au tabiha fi sholatika, anakku, apakah engkau membaca doa tadi dalam sholatmu? Anaknya menjawab, la, tidak ayahku. Maka kata Tawus, a'id sholataka, ulangi sholatmu. Ulangi sholatmu, bayangkan, ulangi sholatmu. Menunjukkan sangat pentingnya. Sampai-sampai ada ulama seolah-olah itu wajib hukumnya. Kalau orang setelah tasahud tidak membaca yang tadi. Makanya Nasiruddin Albani menulis dalam kitabnya Wujubul Isti'adah min arba'in qabla du'a. Wajibnya berlindung kepada Allah dari 4 perkara sebelum berdoa atau setelah tasyahud. Gitu. Nah, kalau ini ada sampai seperti itu, bagaimana kan tidak ada? Tidak mungkin Rasul menyuruh berlindung kalau tidak ada. 1 itu, ya. Yang kedua, ini dalam hadis. Begitu sholat mayat ada doa, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampun dia, warhamhu, rahmati dia. Allahumma gfir wa'afihi wa'fu anhu, maafkan dia, wa akrim nujulahu wa wasi madkholahu. Ya Allah, tempatkan dia di tempat yang mulia, wa wasi madkholahu, dan luaskan alam kuburnya. Kalau memang tidak ada, buat apa doa itu? Tempatkan di tempat yang mulia dan luaskan di alam kuburnya. Berarti itu nanti ada yang sempit, ada yang luas. Ada kehidupan. Kalau tidak ada, nggak bakal ada doa ini. Gitu. Nggak ada artinya kita sholat mayat itu. Yang ketiga, Utsman bin Affan bercerita, Ida parogo min daptil mayit. Apabila selesai menguburkan mayat, waqafa alaihi. Waqafa alaihi, Nabi itu menghadap ke kuburan, faqala, kemudian berkata, istaghfiru li akhikum. Selesai mayit menghadap ke kuburan, faqala, Nabi berkata, istaghfiru li akhikum. Mohon ampun kalian semua untuk saudaramu ini. Wasalullaha tasbita,
Dan kalian semua mohon kepada Allah agar dia, si mayit, diberikan ketetapan hatinya. Fa innahul an yus'al. Sebentar lagi saudaramu akan ditanya. Berarti ada kehidupan. Ada pertanyaan. Kalau memang tidak ada, buat apa Nabi bilang begitu? Atau hadis yang kedua dari Ibnu Mas'ud, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqafu 'alal qabri ba'da ma yaswi 'alaihi. Setelah memakamkan mayat, maka Nabi menghadap ke kuburan. Kemudian dia berdoa, Allahumma najil bika sahibina, ya Allah, turunkan rahmatmu untuk sahabat kami ini, wasabit indal mas'alatal mantiqah, dan tetapkan hatinya, mudahkan agar dia bisa menjawab pertanyaan dalam kuburnya. Wala tabtalihi fi qabrihi bima la taqata, dan jangan kau bebani dia, saudaraku ini, dengan beban yang dia tidak mampu untuk memikulnya, ya Allah. Berarti ada yang berat, ada yang ringan, ada yang mudah, ada yang susah. Nah, ini dalam hadis-hadis Nabi. Jadi dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada, maka sebagai seorang mukmin, amanna billah, kami beriman, saya percaya itu. Jadi kalau misalnya tidak ada, ya alhamdulillah. Kalau ada gimana? Itu ya. Ini. Nah, kemudian yang ketiga sekarang, kehidupan nanti begitu kita mati. Nah, ini tadi, mau tidak mau, percaya tidak percaya, pasti kita akan masuk. Mau percaya mau tidak, pasti kita akan masuk ke alam kubur. Kata Nabi, di alam kubur nanti ada 6 tingkatan. Pertama, domatul qabri. Yang kedua, su'alul qabri. Yang ketiga, adabul qabri. Yang keempat, wanamul qabri. Yang keempat, maqarruh. Yang kelima, ardul maq'ad. Yang keenam, al-ba'as, dibangkitkan dari kubur. Baru nanti kiamat, akhirat. Nah, ini bab kubur dulu. Saya 3 saja. Domatul qabri, himpitan alam kubur. Itu akan dialami setiap orang. Saya, bapak-bapak akan mengalaminya. Akan mengalami, cuma nanti akan beda pengalamannya. Salah satu hadis mengatakan, innalil qabri dogtotan, bahwa alam kubur akan memiliki himpitan. Laukana ahadun minha najian, kalau ada orang yang bisa selamat dari himpitan alam kubur, la naja minha Sa'ad bin Mu'ad, yang akan selamat Sa'ad bin Mu'ad. Dalam hadis lain, walaqad dumatan, Sa'ad bin Mu'ad itu dihimpit dalam kubur, summa urkhian, cuman dilepas lagi, krak, ditarik lagi. Siapa Sa'ad bin Mu'ad? Dia yang mati syahid, yang menyebabkan aras Allah terguncang. Kematiannya menyebabkan aras Allah terguncang. Kalau kita mengguncang apa kalau mati? Aras Allah mengguncang itu. Saking istimewa, dia mati syahid, tapi dia masih tetap akan ada himpitan. Cuman sebentar, krak, balik lagi. Cuman masalah kalau kita balik lagi apa enggak? Itu sebabnya kenapa harus berdoa untuk begitu. Kemudian hadis yang kedua, lau aflata ahadun min domatil qabri, andaikan ada orang yang bisa selamat dari himpitan alam kubur, la aflata hada sobi, anak kecil pasti selamat. Anak kecil masih dihimpit, padahal nggak punya dosa. Itu sebabnya Aisyah bertanya kepada Rasulullah bahwa putri Nabi Ruqayyah dan Zainab itu mengalami yang sama. Cuman kata Rasulullah begini, kal ummi syafiqah yasku ilahi ibnu hasuda. Aisyah, himpitan alam kubur bagi orang beriman itu seperti seorang ibu penyayang dan anaknya mengadu kepada emaknya karena sakit di kepalanya. Maka emaknya patamag maju roksahu gomjan, emaknya mengelus dengan lembut anak itu. Dari sakitnya itu dihelus-elus itu. Saking sayangnya. Walakin ya Aisyah, tapi demi Allah wahai Aisyah, wailun lisyakillah, celaka bagi yang ragu, apa yang ingkar. Celaka bagi yang ragu tentang alam kubur. Kaifa yugtatuna fi kuburihim, bagaimana dahsyatnya mereka ketika mereka dihimpit dalam kuburnya, kadok notisarhu al-baidoh, seperti ini apa? Telur yang dihimpit dengan batu besar, kerak. Makanya dalam hadis, orang yang dihimpit dalam kubur itu akan remek ininya. Gitu. Masalahnya percaya apa tidak gitu. Pengen nyoba, maut dulu. Gitu.
Itu kata Rasulullah. Percaya sajalah, ini hadis Nabi kok. Gitu ya. Nah, jadi akan terjadi seperti itu. Yang kedua, akan ada soal kubri. Soal kubri, bahkan kalau orang sudah pergi dari ini, dari makam, yasma'u Qur'anil Ilham. Itu si mayit mendengar siapa yang nganter, siapa yang ini, siapa yang ngomel, ketahuan, makanya nggak boleh ngomel tuh ke mayit itu. Ada adabnya loh itu. Mandiin mayit tapi ngomel mulu. Terus hati-hati itu. Nah itu dia tahu itu, cuman nggak bisa ngomong aja. Nah di sini begitu nanti dia pada pergi, malaikat datang dan bertanya. Kalau dia bisa jawab, pap rasulahu minal jannati, akan dihamparkan jalan menuju surga, payatihim min riha wa tibha, akan keluar wangi dalam kuburnya, wayub sahul fi qabrihi, diluaskan di alam kuburnya terus banyak sekali. Wa yunawwarulahu, diberi cahaya ke dalamnya dan dibukakan pintu ke menuju surga. Belum masuk surga, pintu sudah ketahuan itu. Dan dia bisa melihat bukratan wa asya, pagi dan petang. Enak gitu. Tenanglah di alam kuburnya, nggak gelisah dia. Bagi yang beriman. Yang tidak beriman, nah ini naudzubillahi min dzalik. Tidak bisa jawab, wa yudraku bimin trokin min hadid. Malaikat akan memukul dengan gendir kiri kanannya, kelepok ini. Satu kali pukulan, itu dorbatan. Payasihu sayhatan, lalu dia berteriak dengan satu kali teriakan, dan satu kali teriakan ini yasma'uha min yalihi ila saqalin, akan terdengar oleh seluruh makhluk jagat jara ini ila saqalin, kecuali jin dan manusia. Bahkan bagi mereka yang tidak bisa jawab ini, naudzubillah min dzalik, yusallatu 'alal kafir fi qabrihi, bagi orang kafir di alam kuburnya akan dilepas. Akan dilepas fi qabrihi, dalam kuburnya, tis'atun wa tis'una tinninan, 99 tinin. Ular berbisa. Talgu hatta taquma, dan dia akan menggigit terus-menerus sampai hari dibangkitkan nanti. Makanya kenapa harus berlindung kepada Allah dari alam kubur, gitu. Ya. Ini disebutkan dalam Al-Quran, disebutkan di dalam hadis, gitu ya. Nah, kemudian masih banyak lagi, kita lewat aja dulu karena waktu terbatas, agar kita selamat. Nah, ini pesannya dalam keterangan ini, innal qabro yunadi kulla yaumin khamsa marrat. Kuburan itu memanggil kita 5 kali sehari. Kenapa ada salat 5 waktu? Itu sebagai simbol untuk menahan akan terjadinya adab kubur. Nah, yang pertama, ana baitul wahdah. Kata kuburan, aku ini adalah tempat kesendirian. Aku adalah tempat kesendirian. Faj'alaka mu'annasan qira'atul Qur'an. Maka carilah olehmu teman untuk menemani engkau di sana, di alam kubur. Apa? Qira'atul Qur'an. Bacalah Al-Quran. Biasakan baca Al-Quran. Minimal dengar orang baca Quran. Kata Rasulullah, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca Al-Quran, sebab Al-Quran kelak pada hari kiamat akan menjadi syafi'an li ashabi, menjadi penolong bagi pembacanya. Satu. Yang kedua, wa ana baitud dulmah. Aku ini adalah tempat yang gelap gulita, nggak ada cahaya, gelap gulita. Panawirni, maka berilah aku cahaya di alam sana, bisolatil lail, dengan salat malam kalian. Setidak-tidaknya 2 rakaat sebelum subuh yang ketinggalan. Itu termasuk salat malam. Makanya subuh minimal 2 rakaat sebelum subuh yang ketinggalan. Sampai Nabi mengatakan, ra'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh jauh lebih baik dari dunia dan seisinya. Yang ketiga, ana baitut turab. Aku ini adalah rumah tanah. Semuanya tanah. Fahmilil piros. Maka bawa bekalah untuk di sana. Apa? Al piros, alas tidur kalian. Apa alas tidurnya? Kata Nabi, wahwa amal soleh, bahwa amal soleh. Yang keempat, wa ana baitul aqai. Aku ini adalah sarang ular. Sarang ular. Fahmilil tirya. Maka
carilah oleh engkau anti racunnya. Apa? Kata Rasulullah, wa huwa bismillahirrahmanirrahim. Yaitu bismillahirrahmanirrahim. Segalanya harus atas nama Allah. Atas nama Allah dengan siapa? Karena Allah saja. Dan yang terakhir, wa anna baitus su'al munkar wa nakir. Aku ini adalah tempat bertanya namun munkar dan nakir. Fa'aksiru ad-dhahri. Maka bekalah kalian semua untuk bisa menjawab itu dengan apa? Dengan la yumkinul laka an tujibahu, agar kalian bisa menjawabnya dengan cara apa? Banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak nih, kalau habis sholat fardu, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma, itu minimal ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Subhanallah, subhanallah, 33. Alhamdulillah, Allahu akbar. Masing-masing 33. Itu minimal. Boleh baca surat apa? Kursi, ayat kursi boleh. Muawidat boleh. Ada hadisnya. Cuman itu minimal seperti itu. Kemudian akhir dengan itu. Dan itu jangan lupa. Dan dilakukan dengan khusyuk. Sebab kadang-kadang ada juga begini. Bukan subhanallah, banallah, banallah, banallah. Kok jadi banallah? Jadi banallah loh. Atau Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Lokbar, lokbar, lokbar. Lokbar, lokbar, lokbar. Wah. Nah ini yang dikritik oleh para sahabat Nabi. Gitu ya. Ada yang melakukan seperti itu. Ya. Jadi walaupun sedikit, coba dengan tartil dan tertib. Dan mudah-mudahan itu menjadi penolong kita pada hari kiamat dan pas saat nanti kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah, saya kira ini dulu yang saya sampaikan. Insya Allah kita nanti sambung kembali itu. Masih bab ini aja lah gitu. Kita mah yang ngebahas pemilu udah banyak, ini aja lah kita mah. Gitu. Udah pada tahu kan itu siapa? Jadi ini barangkali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.